Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Kansagla Fatin dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang peranan para ulama dalam proses integrasi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu integrasi. Mengutip dari buku Integrasi Nasional dalam buku Hubungan Antar Suku Bangsa dan Sistem Nilai Budaya Nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa integrasi di negara Indonesia ini itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pluralisme dan entitas di dalamnya. Sementara menurut Bahtiar, dalam buku Hubungan Antar Suku Bangsa dan Sistem Nilai Budaya Nasional, berdasarkan perspektif kultural, integrasi merupakan penyesuaian dalam membentuk kesatuan solidaritas kebangsaan. Menurut buku Siswa Sejarah Indonesia SMA atau MA kelas 10 oleh Wintriati, proses integrasi bangsa Indonesia ini mulai timbul pada abad ke-16. Pada masa-masa tersebut, kerajaan-kerajaan Islam mengalami perkembangan dan pertumbuhan di negara Indonesia. Peranan para ulama dalam proses integrasi di Indonesia juga tidak luput dari peranan para ulama beserta ajaran agama Islam yang dibawanya. Penyebaran nilai-nilai Islam ini tidak terlepas dari peranan para ulama yang menginternalisasikan nilai-nilai sehari-hari, misalnya gotong royong, membangun masjid, membantu satu sama lain, dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut yang menjadikan Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia di berbagai kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Andani. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu poin kedua, peran para ulama dalam proses integrasi. Agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Di sisi lain, datangnya pedagang-pedagang Islam di Indonesia mendorong berkembangnya tempat-tempat perdagangan di daerah pantai. Tempat-tempat perdagangan itu kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan dari kota-kota pantai. Bahkan, kota pantai yang merupakan bandar dan pusat perdagangan berkembang menjadi kerajaan. Timbulnya kerajaan-kerajaan Islam menandai awal terjadinya proses integrasi, meskipun masing-masing kerajaan memiliki cara dan faktor pendukung yang berbeda. Beda dalam proses mengintegrasinya. Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan peran ulama dan para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, absen 22. Di sini saya izin melanjutkan materi. Para ulama dan wali ini biasanya berasal dari kalangan bangsawan ataupun orang-orang yang dekat dengan kerajaan. Misalnya menantu seorang raja, anak dari seorang raja, penasehat seorang raja, ataupun seorang raja. Jadi wali itu sebenarnya itu ada banyak, tetapi yang terkenal itu ada 9, atau biasa disebut dengan wali songo. Wali songo ini memiliki arti 9 wali. Jadi 9 wali ini adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jadi wali songo itu ada 9. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik itu, atau nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim. Beliau menyebarkan Islam di daerah Gresik dan sekitarnya. Beliau disebut dengan wali pertama dan guru dari para wali. Jadi beliau ini menyebarkan Islam dengan cara berdagang. Berdagang itu beliau jadi menjual kebutuhan rumah tangga pada saat itu dengan harga terjangkau dan kualitas tinggi gitu. Jadi banyak orang yang datang ke situ terus, dan beliau sekalian menyebarkan Islam pada saat perdagangan tersebut. Lalu ada dengan cara pendidikan. Beliau membuka pesantren, dan di situ adalah cikal bakal lahirnya orang-orang yang akan menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nojan Nazim Multazar. Saya akan meneruskan materi sebelumnya. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di daerah Ampel, Denta, Surabaya. Dia dikenal sebagai bapak para wali karena kedua anaknya, Sunan Bonang dan Sunan Derajat, termasuk golongan para wali songo. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau ikut serta dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Yang ketiga, Sunan Giri.
Nama asli Sunan Giri adalah Rade Paku, putra ulama besar Syekh Maulana Ishaq. Beliau penyebar agama Islam di daerah Ternate dan Tidore di samping daerah Gresik. Dan yang keempat yaitu Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan guru Darussunan Kalijaga. Daerah penyebarannya yaitu di daerah Tuban dan Lasem. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nana Nugroho dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 5. Sunan Derajat. Nama aslinya Sunan Derajat adalah Saifuddin. Sejak kecil sudah dikenal karena kecerdasannya. Dia guru dari Sunan Kalijaga. Daerah penyebarannya adalah di sekitar Lamongan. 6. Sunan Kudus. Sunan Kudus melakukan penebaran agama Islam di daerah Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Peninggalan Sunan Kudus yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik adalah Masjid Menara Kudus. 7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bertugas menyebarkan agama Islam di daerah Demak dan sekitarnya. Sunan Kalijaga adalah wali yang sangat terkenal karena penyebaran agama Islam melalui seni wayang kulit. Cara dengan mengadakan pertunjukan sambil isi dakwah. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Sekian dari saya, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nagita Putri. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang ke-8 ada Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Mas Said. Sunan Muria melakukan penyebaran di daerah Calo di lereng Gunung Muria. Yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ketika menjadi raja di Banten, ia memiliki gelar Valetehan, daerah sasaran penyebaran Islam yang ia lakukan meliputi daerah Cirebon dan Banten. Di samping itu, Syarif Hidayatullah pernah menjadi panglima perang Kerajaan Demak ketika memimpin pasukan untuk berperang ke Sunda Kelapa melawan Portugis. Dan keberaniannya itu, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Fathahillah. Setelah wafat, ia dimakamkan di Gunung Jati, maka dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sekian dari saya, materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.